nama Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa mengalir hidup kita. Apa kabarnya seminggu ini? Amin, luar biasa. Saya percaya pertolongan Tuhan terus kita alami, pertolongan Tuhan terus kita lihat sepanjang hari. Amin. Apapun kondisi kita tetap mengucap syukur sebab Tuhan kita selalu ada dan matanya tetap memperhatikan kita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kita buat Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kasih anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap menyertai langkah hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, walau di luar terjadi begitu banyak virus Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan kita hari ini saatnya kita nyatakan firman Tuhan lebih dahsyat lagi dari sebelum-sebelumnya. Haleluya. Mari akan ini hanya bersorak-sorai buat Tuhan kita dahsyat. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, lap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion bersama tanda. Mari angkat suara tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, lap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan mari datang. kita sama-sama katakan buat Tuhan kita luar biasa. Dia Alfa dan Omega. Haleluya. Awal dan ujung. Amin. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan Dan semua katakan ya datang. Di atas awan, tampil tampil bersinar. bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Dari
kita bukan Tuhan yang biasa-biasa saja Bapak dan Ibu. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Kita mau sorakan lagu ini lebih dahsyat buat Tuhan kita. Sebagai ungkapan syukur kita buat Tuhan kita yang ajaib bagi kita semua. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan tak terbanding dalam segala aspek apapun Tuhan. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua mari angkat suara kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tak terbayang semua keajaiban dan kebesaran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan lebih dahsyat lagi untuk kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Sebab Kau megah bagiku, bagi kami semua. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Mari angkat tangan sama-sama saudara-saudaraku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua siap, kita mulai berbagi nama Tuhan, amin. One, two, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kau Raja. Amin. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang layak kami tinggikan selamanya. Kau yang layak ditinggikan. Mari sorakan dan katakan sama-sama. One, two, three, four. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Semua Raja mulia. Haleluya. Tuhan yang luar biasa, kami mau datang padamu lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, segala kata-kata yang termanis yang bisa kami berikan Tuhan, kami mau angkat padamu Tuhan. Sebagai wujud ucapan syukur kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, pagi hari kami mau kuatkan hati kami Tuhan, bahwa ada kuasa yang melebihi dari segalanya, kuasa yang lebih besar dari segalanya Tuhan, yaitu Engkau saja Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita angkat pujiannya kembali. Kita katakan dengan iman kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami lebih besar. Tuhanku terlebih besar.
penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, dan tak pernah terlambat. Janji-Mu yang manis itu Tuhan menepati setiap kata-kata-Mu Tuhan. Pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah
kami sebaik mungkin Tuhan, untuk kami boleh dengar taburan firman-Mu Tuhan. Terima kami Tuhan, dan bawa kami masuk dalam hari-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang paling berbahagia, sampai detik ini kita masih tetap bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar kepada kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Kami tetap bisa menikmati pujian sabdamu, supaya kami semakin mengasihimu semakin dalam, semakin mengerti tentang kehendak-Mu, semakin kami mau praktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Kau pimpin setiap langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya masuk dengan khotbah atau seling firman, saya ambil satu ilustrasi lebih dahulu. Suatu hari, seorang penceramah terkenal membuka seminarnya dengan cara yang unik. Sambil memegang uang pecahan Rp100.000, ia bertanya kepada peserta seminar, "Siapa yang mau uang ini?" tanyanya. Banyak tangan teracung yang menunjukkan mereka berminat dengan uang Rp100.000 tersebut. Kemudian penceramah tersebut berkata, "Saya akan memberikan ini kepada salah satu dari kalian. Tapi sebelumnya, perkenankanlah saya melakukan ini." Ia berdiri mendekati para peserta seminar. Uang itu diremas-remas dengan tangannya sampai tampak lecak berlipat-lipat. Lalu ia bertanya lagi, "Siapa yang masih mau uang ini?" Jumlah tangan yang teracung tak berkurang. Para peserta tetap mengangkat tangan. "Baiklah," jawabnya. "Apa jadinya bila saya melakukan ini?" ujarnya sambil menjatuhkan uang itu ke lantai dan menginjak-injaknya dengan sepatunya. Meski masih utuh, kini uang itu jadi amat kotor dan tak mulus lagi. "Nah, apakah sekarang masih ada yang berminat?" tanya beliau. Tangan-tangan yang mengacung masih tetap banyak. Hadirin sekalian, Anda baru saja menghadapi sebuah pelajaran penting. Apapun yang terjadi dengan pecahan uang Rp100.000 ini, Anda masih berminat karena apa yang saya lakukan tidak akan mengurangi nilainya. Biarpun lecek dan kotor, tidak mulus, uang itu akan tetap bernilai Rp100.000, kata penceramah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kehidupan ini kita pernah beberapa kali terjatuh, terkoyak, dan berepetan kotoran akibat keputusan yang kita buat dan situasi yang menerpa kita. Dalam kondisi seperti itu, kita merasa tak berharga, tak berarti. Padahal apapun yang telah dan akan terjadi akan tidak pernah akan kehilangan nilai di mata mereka yang mencintai kita, terlebih di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, jangan heran jika ketika kita menjadi anak-anak Allah, hidup kita di dunia seakan-akan menjadi lebih berat.
Kita mungkin akan dimusuhi oleh lingkungan sekitar kita, oleh teman-teman kita, bahkan mungkin oleh keluarga kita sendiri. Tetapi hal tersebut pun tidak boleh menjadi penghambat kita untuk kita tetap percaya kepada Allah. Karena hanya dengan status sebagai anak-anak Allah, maka kita boleh menghadap tata Allah, boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Mari kita buka Alkitab, Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Melalui roh itu kita dapat mengalami suatu hubungan yang sangat akrab dengan Allah Bapa. Allah Bapa menjadi seperti ayah kita sendiri. Sebuah roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidaklah membuat kita menjadi hamba sehingga kita hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya roh Allah itu menjadikan kita anak-anak Allah. Dengan kuasa Allah itu kita dapat memanggil Allah adalah Bapa. Roh Allah akan bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita pun adalah ahli warisnya yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah baginya. Kita akan dimuliakan juga bersama Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab lagi, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kala itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita sebagai anak-anak Allah, kita berhak menerima keselamatan selama-lamanya, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Ketika Allah memilih kita menjadi anak-anaknya, Allah bukan sekedar mengangkat, tetapi Allah juga mengurusi kebutuhan kita. Pasti tercukupi, sebab Allah kita adalah Allah yang kaya. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan hamba lagi, tapi kita ada anak-anak Allah. Kita ada anak-anak Raja. Kita harus berbahagia dan bersukacita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, Bapak, Ibu. Yang kedua, saya ambil satu lagi ilustrasi anak sapi untuk Tuhan. Suatu hari
Ada seorang petani Kristen berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi kepada Tuhan. Beberapa hari pun berlalu. Tibalah waktu bagi induk sapi itu untuk melahirkan. Ternyata induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir-pikir, anak sapi manakah yang akan disembahkannya kepada Tuhan. Ketika istri menanyakan hal itu, ia pun menjawab, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar lebih dahulu. Setelah mereka cukup besar, barulah akan kuputuskan anak sapi mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Seminggu kemudian daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Salah satu dari kedua anak sapi milik petani Kristen itu pun tercangkil penyakit tersebut dan tidak dapat diselamatkan alias mati tintong. Ketika petani itu mendapati bahwa anak sapinya itu mati tintong, ia segera keluar kandang lalu menuju rumahnya serta berkata kepada istrinya, "Bu, aku baru saja dari kandang. Kudapati bahwa sapinya Tuhan mati." Istrinya pun keheranan. Dia bertanya, "Apa? Sapi Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak kau persembahkan?" Petani itu pun menjawab, "Ya, kemarin memang belum kuputuskan. Tetapi tadi ketika aku berada di ladang, telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita baca Alkitab dulu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Betapa selingnya kita berlaku seperti petani itu. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika berada dalam kondisi yang buruk dan sengsara, kita datang kepada Tuhan. Akan tetapi, ketika kita berada dalam kondisi yang baik, yang menyenangkan, kita pergi melupakan Tuhan. Ketika kita dapati bahwa anak kita kurang pandai, kurang cerdas, kita dorong dia masuk sekolah Alkitab agar dapat melayani Tuhan. Akan tetapi ketika kita dapati bahwa anak kita cukup pandai dan cerdas, kita dorong dia masuk fakultas lain, akan dapat mengejar cita-citanya menjadi orang yang sukses. Kita mengambil yang terbaik bagi diri kita sendiri, menyerahkan yang buruk kepada Tuhan. Malah kita merenungkan kembali kebesaran kasih Allah pada kita. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, demi menyelamatkan kita yang berdosa, Allah rela menyerahkan putranya yang tunggal
sedemikian dikasihinya agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Mari kita buka ayat lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Demi membebaskan kita dari murka dan hukum Allah yang dahsyat, Yesus rela merendahkan dirinya, menjelma menjadi manusia, mati secara terhina di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Mari kita buka Alkitab lagi, Filipi 2 ayat 6 dan 8. Walaupun dalam lupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, Allah telah mengaruniakan anugerah sedemikian besar, tak bernilai harganya kepada kita. Bila kita sungguh-sungguh menyadari anugerah Allah yang sedemikian besar itu, tentu kita akan rela hati mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Kita tak akan segan-segan menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepadanya sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebesaran anugerah-Nya. Kesadaran kita akan besar anugerah Allah dalam hidup kita mendorong kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Jadi, sudahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari menyadari besarnya anugerah Allah dalam hidup kita? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi, maka kita sudah mengalami lahir baru. Bukan kelahiran secara jasmani dari daging, namun kelahiran secara rohani. Kita dilahirkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Kita ini menjadi bagian dari keluarga Allah. Hidup kita akan diubahkan Tuhan ketika kita lahir baru. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, cara kita hidup di dunia akan berbeda dengan cara hidup orang yang belum lahir baru. Kita hidup seharusnya berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, sekeliling kita, karena kita menerima Yesus, kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidakkah ini sesuatu yang luar biasa? Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan, pertanyaan saya, sudahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi Anda? Perubahan apa yang Anda dan saya alami ketika Anda dan saya sudah lahir baru? Bagaimana kehidupan Anda dan saya setelah lahir baru? Sudahkah berdampak bagi orang lain? Mari kita sama-sama bersyukur menjaga anugerah begitu besar yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita hiduplah sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya.
Hiduplah sebagai anak terang yang berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran dalam hidupnya. Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau sudah menjadi Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami juga sudah percaya Engkau telah memberikan kuasa untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Tuntunlah hidup kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Berkatilah rumah tangga kami rukun dan bahagia. Berkatilah usaha pekerjaan kami selalu berhasil. Berkatilah kami masa depan yang penuh pengharapan. Apa yang kami rindukan, apa yang kami rencanakan, pasti tercapai karena Allah yang memberkati kami semua. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan di dalam Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.